Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai aparatur sipil negara dan informasi edukasi lainnya. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan informasi terkait perkembangan perekrutan P3K. Apakah semua honorer akan diangkat menjadi pegawai P3K pada akhir tahun ini? Apakah tahun ini adalah tahun terakhir pengangkatan honorer menjadi P3K? Sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan edukasi selalu mendapatkan informasi terupdate mengenai aparatur sipil negara. Berita ini kami rangkum dari pojok1.id. Dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia, banyak non-ASN yang kini bertanya-tanya mengenai nasib mereka, terutama terkait seleksi P3K 2024. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN menegaskan bahwa seluruh non-ASN harus diselesaikan paling lambat pada 31 Desember 2024, sehingga mulai 1 Januari 2025, hanya akan ada dua kategori pegawai di lingkungan pemerintah, pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Dalam upaya ini, Undang-Undang ASN 2023 juga melarang rekrutmen pegawai dengan status selain PNS dan P3K. Namun, berbagai masalah muncul, termasuk ketidakmampuan beberapa honorer untuk mendaftar seleksi P3K 2024, terutama bagi guru honorer swasta. Menurut rilis Badan Kepegawaian Negara, BKN, sejumlah pelamar bahkan dinyatakan tidak memenuhi syarat, TMS. Dari total 186.498 pelamar untuk P3K Guru 2024, misalnya, sebanyak 2.963 orang dinyatakan TMS. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windianto, menjelaskan dalam program BKN Talk bahwa semua honorer yang terdaftar di database BKN tidak akan otomatis diangkat menjadi P3K. Mereka harus mendaftar dan mengikuti seleksi. Penentu kelulusan didasarkan pada hasil seleksi kompetensi dan perankingan berdasarkan ketersediaan formasi. Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1,1 juta formasi P3K, yang lebih banyak dibandingkan dengan formasi CPNS. Aris juga menyatakan bahwa ini bukan kesempatan terakhir bagi honorer untuk mengikuti seleksi P3K. Di tahun-tahun mendatang, kemungkinan besar prioritas perekrutan akan lebih difokuskan pada P3K. Namun, mekanisme seleksi di masa depan masih akan mengikuti kebijakan yang sedang disusun. Bagi pelamar yang berhasil dalam seleksi P3K 2024, mereka akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sementara bagi yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi, mereka akan diangkat sebagai P3K paruh waktu, yang berpotensi diangkat menjadi penuh waktu melalui penilaian kinerja dan evaluasi. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menata tenaga kerja di lingkungan ASN, meskipun tantangan dalam pelaksanaan seleksi dan penyerapan formasi masih harus diatasi. Sekian informasi yang kami berikan. Bagaimana menurut kawan edukasi sekalian? Tulis opinimu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di kabar-kabar edukasi lainnya.